Dalam hitungan jam, Capres Partai Demokrat Kamala Harris dan Capres Partai Republik Donald Trump akan berhadapan dalam debat presiden. Dan debat ini bisa menjadi momen menentukan bagi pemilu Amerika Serikat di November mendatang. Untuk mengetahui kisi-kisi debat Capres Amerika Serikat, kita bergabung dengan jurnalis VOA Valdia Baraputri di Gedung Putih. Valdia, mengapa debat Capres kali ini bisa menentukan hasil pemilu pada November nanti? Ya, Valerie, Febrian, dan juga pemirsa, debat Capres malam nanti di kota Philadelphia, Pennsylvania pukul 9 malam waktu setempat bisa jadi menentukan karena menurut polling terbaru dari NPR, 8 dari 10 orang Amerika yang memiliki hak suara akan menggunakan hak suaranya pada pemilu ini. Meski sebagian besar pemilih telah menentukan siapa yang akan mereka pilih dalam pemilu November nanti, namun masih ada orang-orang yang belum menentukan pilihan yang dinamakan undecided voters. Nah, undecided voters inilah yang menjadi target untuk debat Capres malam ini karena meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit, namun bisa menentukan di negara-negara bagian kompetitif di mana hasil pemilunya atau selisihnya sangat dekat begitu. Selain itu, debat ini juga adalah debat satu-satunya antara Trump dengan Harris. Karena seperti yang tadi disampaikan, Trump telah menghadapi Biden pada debat pertama, walaupun biasanya ada 3 debat untuk debat capres, namun kali ini hanya diadakan 2 debat capres saja. Jadi ini adalah satu-satunya kesempatan Harris dan Trump saling menghadapi satu sama lain dan berdebat mengenai kebijakan-kebijakan mereka. Nah, selain itu, debat capres ini juga dilaksanakan hanya beberapa hari sebelum early voting. Early voting ini adalah sebuah mekanisme di mana orang-orang memberikan hak pilih mereka jauh-jauh hari sebelum pemilu serentak pada November mendatang. Nah, early voting ini waktunya berbeda-beda di setiap negara bagian, namun di tempat debat capres ini dilaksanakan di negara bagian Pennsylvania, early voting ini akan dimulai pada 16 September. Dan Pennsylvania adalah salah satu negara bagian kompetitif yang diperebutkan. Nah, sementara itu, selain debat capres, ada juga debat cawapres antara pasangan Harris dan Trump, yakni Tim Walz melawan J.D. Vance yang akan diselenggarakan pada 1 Oktober mendatang. Rekan-rekan. Baik, Valdia, lalu kira-kira isu apa saja yang nanti akan diperdebatkan oleh Harris dan Trump nanti malam waktu Amerika Serikat? Ya, ada sejumlah isu-isu yang dianggap penting bagi pemilih Amerika Serikat yang sudah pasti akan diperdebatkan. Yang utama adalah isu mengenai ekonomi, yakni mengenai inflasi dan tingginya biaya hidup di Amerika Serikat. Selain itu, ada juga isu-isu non-ekonomi, yakni mengenai perbatasan dan imigrasi, kemudian hak reproduksi, kemudian juga aturan mengenai kepemilikan senjata api di Amerika Serikat, dan juga kebijakan luar negeri terutama terkait perang di Ukraina dan konflik Israel-Palestina serta perang di Gaza. Mengenai ekonomi, Harris mengatakan pada hari pertamanya ia menjadi presiden, ia akan bekerja keras untuk mengurangi barang-barang kebutuhan sehari-hari dan juga harga rumah. Ia berjanji untuk melarang penimbunan dan permainan harga kebutuhan sehari-hari, juga menyediakan insentif untuk menambah suplai rumah. Sementara Trump telah menyuarakan Make America Affordable Again atau buat Amerika terjangkau kembali. Ia berjanji untuk mengurangi suku bunga yang sebetulnya di luar kekuasaan Presiden Amerika Serikat begitu, dan ia juga berkata akan mendeportasi imigran ilegal di Amerika Serikat untuk mengurangi beban ekonomi Amerika Serikat. Nah, mengenai deportasi imigran ilegal ini berkaitan dengan isu perbatasan dan imigran ilegal yang diperkirakan akan diperdebatkan dengan sengit pada debat malam nanti. Trump mengatakan ia percaya bahwa ini adalah isu yang merupakan titik kelemahan Harris. Sementara Harris juga akan menyerang Trump dalam isu ini karena Trump dianggap mempengaruhi Partai Republik untuk menggagalkan rancangan undang-undang mengenai perbatasan Amerika Serikat di bawah administrasi Biden. Rekan-rekan. Baik, terima kasih Valdia Baraputri atas informasi Anda langsung dari Gedung Putih Amerika Serikat. Selamat kembali bertugas.